warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimahullah, di antara akhlak mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung dan sangat besar sekali manfaatnya adalah husnudzon, berprasangka baik. Kita diperintahkan berprasangka baik kepada semua makhluk, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan prasangka baik ini tidak hanya di dunia, di akhirat pun bermanfaat. Sampai dikisahkan ada dua orang, yang mana dua orang ini sudah dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ini sudah merasakan panasnya api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada malaikat untuk memanggil kedua orang yang sudah berada di dalam neraka tersebut. Maka diangkatlah oleh malaikat tadi kedua orang tersebut untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ketika keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Kalian sudah tahu kalau Tuhanmu ini Allah, aku tidak pernah berbuat zalim. Aku tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Aku selalu berbuat adil. Aku selalu berbuat bijaksana. Kalian dimasukkan ke dalam neraka itu karena ulah tingkah laku kalian sendiri. Kalian dimasukkan ke dalam neraka karena tingkah laku dan perbuatan kalian di alam dunia. Mereka semua tidak bisa berbicara. Mereka semua tidak bisa mengelak diri karena memang itu apa adanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya setelah keduanya mengakui kesalahannya, setelah keduanya diberikan kata-kata yang begitu keras oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan malaikat kembalikan kedua orang ini ke dalam neraka. Nah, di sini ketika keduanya diperintahkan untuk balik ke dalam neraka, ada kejadian yang sangat aneh, luar biasa. Salah satunya dari seorang tersebut, dia berlari dengan sekuat tenaganya, dengan seluruh yang dia miliki, loncat ke dalam neraka. Jadi tanpa digiring, tanpa diseret, tapi dia sendiri melari dengan sekuatnya dan loncat ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua berbeda. Dia jalan santai, jalannya pelan-pelan, bahkan ditahan. Terkesan jalannya itu ditahan pelan-pelan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui, walaupun Allah Maha mengetahui hamba-hambanya, ingin mengetahui alasan kepada kedua orang ini. Yang satu dia lari loncat ke dalam neraka, yang satu dia tahan dan jalan pelan-pelan seakan-akan diundur. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat kembalikan mereka kelak. Hadapkan mereka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya kembali lagi dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanyalah oleh Allah, "Apa alasan kalian ini?" Ditanya kepada orang yang pertama, "Kenapa engkau lari? Kenapa engkau begitu cepatnya dan kau begitu meloncat ke dalam neraka? Bukankah neraka itu panas? Bukankah neraka itu sangat menakutkan dan menyakitkan? Kenapa ini seakan-akan engkau itu datang ke tempat yang baik dan engkau meloncat?" Orang yang pertama menjawab, "Ya Allah, iya, aku lari dan meloncat ke dalam neraka karena aku sudah pengalaman di dunia, ya Allah. Ketika di dunia Kau perintahkan aku untuk sholat, aku tinggalkan.
Kau perintahkan aku untuk beribadah, aku tinggalkan ya Allah. Kau larang aku untuk bermaksiat, aku kerjakan. Kau larang aku untuk berbuat dosa, aku kerjakan. Dan aku tahu akibatnya itu semuanya aku disiksa, aku dimasukkan ke dalam neraka. Sekarang kau perintahkan aku untuk kembali ke dalam neraka ya Allah. Aku tidak mau seperti di dunia dahulu. Sudah pengalaman, sudah tahu bagaimana kalau meninggalkan perintah Allah, bagaimana pedihnya siksa neraka tersebut. Sudah pengalaman ya Allah. Karena itu ketika kau perintahkan aku kerjakan dengan semampuku, dengan harapan aku masih berharap baik, aku memiliki prasangka baik. Mudah-mudahan dengan aku meloncat ke dalam neraka ini, kau akan ampuni aku, atau kau akan ringankan siksaku, atau kau Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosaku dan kau masukkan aku ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun terheran dengan jawaban orang ini yang meloncat dan lari ke dalam neraka. Sekarang pertanyaan ditujukan kepada orang yang nomor 2. Nah, sekarang kamu, kenapa kamu ditahan jalan? Kenapa kamu berlambat-lambat untuk masuk ke dalam neraka? Orang tadi mengatakan, ya Allah, ketika kau keluarkan aku dari neraka, aku berharap dan aku memiliki prasangka baik, kau akan mengampuni dosa-dosaku. Sangkaanku baik kepadamu ya Allah, mungkin Allah ini telah akan mengampuni dosa-dosaku. Aku berhusnudzon, aku berbaik sangka, kau akan mengampuni kesalahan-kesalahanku ya Allah. Maka tiba-tiba datang suara perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, wahai malaikat, bawalah kedua orang ini, masukkan keduanya ke dalam surga karena keduanya telah aku ampuni. Subhanallah, subhanallah. Padahal dua-duanya ahli neraka, dua-duanya sudah masuk ke dalam neraka, tetapi masih diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga karena dia mengamalkan akhlak prasangka baik, berhusnudzon, memiliki harapan dan prasangka baik kepada Allah. Ini di akhirat, bukan di dunia. Padahal di akhirat bukan tempat beramal. Disitulah kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Orang yang berprasangka baik, yang selalu memiliki prasangka yang baik kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah, akan bermanfaat di akhirat terutama. Di dunia bermanfaat, lebih-lebih di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu memiliki prasangka yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dihiasi diri kita, tingkah laku kita dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.